Hello my friends, anywhere, everywhere. Welcome back to my channel. Sahabat-sahabat, kembali bersamaku salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Oke sahabat-sahabat, langsung aja ya. Pada video kali ini saya akan menanggapi komentar. Pertama-tama terima kasih banyak buat pemilik akun atas nama DS Sardan ya, yang memberikan beberapa komentar di beberapa video, salah satunya di video yang berjudul Allah yang benar itu bukan Trinitas versi gereja-gereja ya. Video itu saya podcast sekitar seminggu yang lalu dengan Bang Valen juga. Dan kemudian ada beberapa komentar dan salah satunya adalah komentar dari pemilik akun atas nama DS Sardan. Nah, terima kasih banyak ya sekali lagi Mas Om, Pak D, Bapak atas nama DS Sardan. Kalau bapak atau om, mas. Kalau cewek ya selamat pagi tante, selamat siang Mbak Yu ya. Oke, demikian komentarnya. Dia menyatakan bahwa ya, Yesus mengatakan Allah Tuhan kita Esa. Ya, Yesus menyatakan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Tapi apakah Anda juga meyakini pernyataan Yesus di bawah ini? Yesus juga menyatakan, Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, kemudian begini pernyataannya. Ada dua entitas yang satu. Jadi dua entitas itu maksudnya Yesus dan Roh Kudus ya. Dua entitas yang satu dan keluar dari Bapa, yaitu Yesus sebagai firman Allah, Anak tunggal Allah, dan Roh Allah, Roh Kudus. Ya, jadi ada Yesus dan Roh Kudus. Dianggap karena Yesus datang dari Bapa atau datang dari Allah, maka Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa juga. Karena Roh Kudus juga datang dan keluar dari Allah, maka Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kuasa juga. Kira-kira begitu kesimpulannya. Rumusan inilah yang oleh Bapak Gereja diberi nama Tritunggal. Nah, oke sahabat-sahabat, kita akan bahas. Sobat-sobat, dan khususnya pada kesempatan ini untuk pemilik akun atas nama DS Sardan, dan juga siapapun Anda yang masih berpikir atau berasumsi bahwa karena Alkitab khususnya di sini tertulis dalam Injil Yohanes ya, bersaksi bahwa Yesus datang dan keluar dari Bapa, maka Anda menyimpulkan bahwa oh, berarti Yesus juga adalah Allah yang Maha Kuasa. Kan Yesus datang dan keluar dari Allah, berasal dari Allah, maka dia juga Allah yang Maha Kuasa dong. Begitupun dengan Roh Kudus. Roh Kudus kan datang dari Allah Bapa. Ya berarti Roh Kudus juga pribadi Allah dong. Nah, orang-orang yang masih berpikir seperti ini adalah orang-orang yang berpikir tidak menyeluruh ya. Membaca Alkitab tidak kontekstual dan tidak menyeluruh ya. Nah, maka kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain, ketahuan ya, bahwa pemahaman bahwa karena Yesus dan Roh Kudus datang dari Bapa, maka Yesus dan Roh Kudus adalah juga Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah sebuah kesimpulan yang sangat prematur, bahkan sesat. Sesat pikir. Mengapa? Karena pada kesempatan ini kita akan sama-sama buktikan ya sahabat-sahabatku, bahwa sebenarnya betul Yesus memang datang dan keluar dari Allah. Roh Kudus memang datang dan keluar dari Allah. Tapi, perhatikan baik-baik. Yang datang berasal dari Allah Bapa itu bukan cuma Yesus dan Roh Kudus saja. Ini pentingnya. Sekali lagi ya, Yesus juga Roh Kudus memang datang dan keluar dari Allah, berasal dari Allah. Tapi Alkitab bersaksi bahwa yang berasal dari Allah
bukan hanya Yesus dan Roh Kudus saja. Ini yang penting dipahami, Mas Bro. Ya. Oke, kita langsung aja lihat ayatnya. Mau ayatnya ada banyak ya. Oke, kita satu-satu dulu ya. Teman-teman buka di 1 Korintus 8 ayat 6. Buka. Itu perkataan Paulus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya, jadi dari Bapa itu, berasal segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Kita berhenti di sini ya. Hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa yang mana? Yang daripadanya berasal apa? Segala sesuatu. Jadi Bapa atau Allah itu, Allah yang satu-satunya, Allah yang benar yang disebut Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Jadi yang keluar atau berasal dari Bapa bukan cuma Yesus dan Roh Kudus. Tapi Frans Donald, burung-burung di udara, ikan bandeng di laut, tikus curut yang ada di got, pohon-pohon, alam semesta, matahari, bulan, bintang, segala sesuatu semua juga berasal dari Bapa. Ya, jadi para pengajar dan penganut Tritunggal ini picik sekali membatasi bahwa yang keluar dari Bapa hanya Yesus dan Roh Kudus. Maka dengan demikian Yesus dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah Allah yang Maha Kuasa juga. Nah, ini kepicikan kalian. Kalian membatasi. Sedangkan Alkitab bersaksi bahwa yang berasal dari Allah bukan cuma Yesus dan Roh Kudus, tapi segala sesuatu, Mas Bro. Ya. Itu ayat yang pertama. 1 Korintus 8 ayat 6 tadi. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang lain. Ada banyak ini ayatnya. Kita ke surat Yohanes. Ya, tadi Anda kan ngasih Injil Yohanes. Nah, sekarang kita lihat lagi surat Yohanes juga. Surat Yohanes pasal yang Surat Yohanes pertama ya, 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4, kita ke ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik. Ini Rasul Yohanes menulis surat kepada jemaat. Dan di ayat 4 Yohanes berkata demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Loh. Jadi pengikut-pengikutnya Yohanes yang dianggap sebagai anak-anak itu dikatakan, kamu Mas Bro, Mbak Sis, kamu berasal dari Allah. Nah, jadi murid-murid Yesus juga berasal dari Allah. Ayat 6. Kami berasal dari Allah. Ingat-ingat ayatnya ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 5. 1 Yohanes 4 ayat 6. Ada lagi ini, ayat 7. Saya bacain ya. Nanti teman-teman buka sendiri Alkitabnya ya. Biar bukan cuma dengar dari cerita atau katanya, mulutnya Frans Donald, tapi baca sendiri dengan mata kepala Anda. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah. Tadi kalau di Injil Yohanes katakan Yesus keluar dari Allah. Di surat Yohanes ini dikatakan murid-muridnya Yesus. Kita yang percaya kepada Allah juga dikatakan berasal dari Allah. Dan ayat 7 dikatakan lahir. Jadi murid-muridnya Yesus dan banyak orang, miliaran triliunan orang yang percaya kepada Allah disebut lahir dari Allah. Nah, jadi yang lahir dari Allah bukan cuma Yesus dan Roh Kudus, tapi
Tadi di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan segala sesuatu berasal dari Allah. Dan di ayat ini dikatakan murid-murid Yesus juga berasal dari Allah dan lahir dari Allah. Ya, terus seterusnya kalau Anda baca di ayat yang ke 13, bahkan dikatakan murid-muridnya berada di dalam Allah dan Allah di dalam diri mereka. Jadi dalam diri para murid itu ada Allah. Jadi bukan cuma dalam diri Yesus saja yang ada Allah. Bukan cuma dalam diri Roh Kudus saja yang ada Allah. Tetapi murid-murid juga ada Allahnya. Ya. Ayat 15 juga, ayat 16. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau Anda penuh kasih, maka ada Allah di dalam Anda. Siapa yang bilang? Surat 1 Yohanes pasal 4. Ayat 14, 15, 16. Oke. Selanjutnya, pemilik akun DS Sardan juga berkata demikian. Dia mengatakan bahwa Yesus dan Roh Kudus itu satu dengan Bapa. Kemudian saya kasih komentar, saya tanggapi. Saya, maksudnya Frans Donald ya, dan Bapa juga satu. Saya bilang gitu. Kemudian dia menjawab, Sang Firman satu dengan Bapa, dan oleh Sang Firman segala sesuatu dijadikan. Kamu, maksudnya saya ya, Frans Donald, kamu mengklaim satu dengan Bapa, kamu menyamakan diri dengan Sang Firman. Pertanyaan, apa yang telah kamu jadikan? Loh, banyak yang bisa saya jadikan. Saya bisa membuat buku, saya bisa membuat tulisan-tulisan, saya bisa membuat video-video ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi bukan itu, Mas atau Om DS Sardan ya. Anda berpikir sempit ketika Anda berpikir yang satu dengan Bapa itu cuma Yesus dan Roh Kudus. Nah, lagi-lagi Anda gagal paham memahami Alkitab. Ya, Anda buka Injil Yohanes pasal 17. Baca ayat 21 sampai 23. Ini doanya Yesus sendiri. Ya. Yohanes 17 di ayat 1 sampai 3 Yesus berkata, Bapa engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dan sekarang kita bahas di ayat yang ke-21. Anda baca semua itu ayatnya. 21 ya, ini doanya Yesus. Demikian. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Jadi Yesus mendoakan supaya murid-muridnya semua berada di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Ya. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Ya. Jadi Yesus mendoakan. Anda baca juga ayat 11. Ayat 11 ya. Saya bacain. Dan aku tidak akan lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yesus mendoakan agar para muridnya menjadi satu. Satunya dengan siapa? Satu dengan Bapa dan satu dengan Yesus. Sehingga Bapa dan Yesus bisa berada di dalam diri para murid. Dan diri para murid berada di dalam Bapa dan Yesus. Nah, jadi Anda salah paham jika Anda berpikir bahwa yang satu dengan Bapa cuman Yesus dan Roh Kudus. Sedangkan Alkitab dan Yesus sendiri bersaksi bahwa yang bisa satu dengan Bapa dan satu dengan Yesus adalah juga para murid. Di dalam diri Yesus ada Bapa, di dalam diri para murid juga ada Bapa. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan juga di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Semua orang percaya berasal dan lahir dari Allah. Kamu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 6. Kami berasal dari Allah. Ya. Kemudian di ayat yang ke-13 saya bacain lagi ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah. Loh. Dan dia, Allah,
di dalam kita. Loh, jadi Allah di dalam diri saya, Mas Bro. Kalau Anda bilang, loh berarti Frans Donald sedang menyamakan dengan Yesus. Ya memang sama. Loh, Yesus adalah saudara saya. Dalam surat Roma kemarin sudah saya sampaikan. Roma 8 ayat 29. Yesus adalah saudara tertua kita. Kita adik-adiknya. Dalam surat Ibrani juga. Ibrani 2 ayat 11 dikatakan. Yesus tidak malu menyebut kita saudara. Jadi hubungan Yesus dengan saya ini kakak sama adik. Yesus anak Allah, saya juga anak Allah. Yesus berasal dari Allah, saya juga berasal dari Allah. Yesus lahir dari Allah, saya juga lahir dari Allah. Yesus bisa satu dengan Bapa, saya juga bisa satu dengan Bapa. Bapa bisa berada di dalam Yesus, Bapa juga bisa berada di dalam saya. Ini ada tertulis semua. Nah, masalahnya Anda tidak beriman. Anda tidak punya iman jadi seperti Yesus. Maka ketika seorang Frans Donald berkata bahwa Frans Donald adalah satu dengan Bapa, Anda, wah, kaget Anda. Ketika seorang Frans Donald berkata bahwa ada Yesus di dalam diri saya, ada Bapa di dalam diri saya, dan saya juga di dalam Yesus dan di dalam Bapa, Anda kaget. Karena Anda nggak punya iman. Karena Yesus Anda berbeda dengan Yesus yang diberitakan oleh Alkitab. Ya, jadi jelas ya. Pemilik akun DS Sardan, ya, sudah saatnya Anda sadar bahwa yang bisa satu dengan Bapa bukan cuma Yesus dan bukan Roh Kudus, tapi semua murid-murid, semua pengikut-pengikut Yesus yang setia, yang betul-betul memahami Yesus dengan benar. Dan semua manusia yang meskipun bukan pengikut Yesus, tapi memiliki kasih di dalamnya, dia juga satu dengan Allah. Itu kesaksian Alkitab. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Semangat!